Pada hari ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, kelompok 4, untuk mata kuliah Budaya Pertanian Lahan Kering, Kepulauan, dan Pariwisata. Istilah lahan kering pada umumnya dikaitkan dengan lahan pengaliran. Dalam pengertian ini, Indonesia memiliki daerah yang sangat luas, seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku, dan Papua. Daerah yang lahan kering terdapat pada daerah yang curah hujannya relatif rendah, dan daerah yang cuaca rendah pada umumnya merupakan daerah yang secara klimatologis termasuk dalam daerah yang arid dan semi-arid. Daerah semi-arid didefinisikan dengan berbagai cara. Salah satunya dikembangkan oleh Thornwright pada tahun 1948 yang mendasarkan atas hubungan antara rata-rata bulan hujan dan potensi evapotranspirasi. Definisi lain dikembangkan oleh Demartonian yang didasarkan atas indeks ariditas. Menurut Finkel, daerah semi-arid didefinisikan sebagai daerah yang nilai indeks ariditasnya jatuh antara 10 sampai 20. Menurut kriteria Ferguson, dikatakan bulan basah apabila pH-nya kurang dari 60 mm per bulan dan dikatakan bulan kering apabila pH-nya lebih dari 60 mm per bulan. Selanjutnya, suatu daerah disebut kering apabila memiliki tipe curah hujan D, E, F dengan 4,5 sampai 7,9 bulan kering. Menurut klasifikasi Olderman, bulan kering sama dengan pH-nya kurang dari 100 mm per bulan. Menurut Troll 1966, dalam Gutenberg 1980, salah satu unsur curah hujan atau CH yang dipakai untuk klasifikasi agroklimat di daerah tropik adalah CH bulanan, di mana CH bulanan lebih dari 200 mm per bulan disebut bulan basah. Selanjutnya, berdasarkan banyaknya bulan basah dalam setahun, daerah tropik dapat dibagi menjadi 4 zona agroklimat, yaitu: pertama, daerah beriklim sangat lembab dengan bulan basah lebih dari 9 bulan. Kedua, daerah beriklim sangat lembab dengan bulan basah lebih dari 7 sampai 9 bulan. Yang ketiga, daerah beriklim sangat lembab dengan bulan basah lebih dari 4,5 sampai 7 bulan. Yang keempat, daerah beriklim kering dengan bulan basah lebih dari 2 sampai 4,5 bulan. Yang kelima, daerah beriklim kering dengan bulan basah kurang dari 2 bulan. Daerah NTT sebenarnya secara keseluruhan tidak persis termasuk daerah semi-arid karena terdapat daerah-daerah yang memiliki pH bulanan relatif tinggi. Secara klimatologis, menurut klasifikasi Smith dan Ferguson, sekitar 60% daratan di NTT bertipe iklim E, 30%-nya F, dan 10%-nya bertipe iklim B dan D. Sedangkan menurut klasifikasi Olderman, 62,6% dari total wilayah NTT memiliki 7-9 bulan kering atau tipe D dan D4 dan E3. Itulah sebabnya Soegiri pada tahun 1972 dalam Widyatmika 1987 berpendapat bahwa NTT termasuk wilayah beriklim kering atau arid atau semi kering atau semi arid dan vegetasinya cenderung didominasi oleh savana stepa. Dalam Benung Danau Ningsih 2001 ditulis bahwa Provinsi NTT merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 75,0% laut dan sisanya daratan. Wilayah seluas 47.349,90 km kubik terdiri dari 566 buah pulau besar dan kecil dan hanya 42 pulau yang berpenghuni. Secara morfologis topografis, 73,13% wilayah daratannya bergunung dan berbukit yang dengan kemiringan 15% sampai 40%, seluas 38,0% dan dengan kemiringan kurang lebih 40%, seluas 34,46%.
dengan variasi ketinggian tempat antara 100 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Menurut laporan CIDA 1976, dari total luas wilayah NTT ada 66,4% atau 3.227.660 ha yang memiliki kemiringan tajam sehingga tidak cocok diusahakan sebagai lahan pertanian. Luas lahan pertanian sekitar 1.637.000 ha atau 34% dari luas wilayah. 92%-nya adalah lahan kering. Bisa kita lihat pada penjelasan PowerPoint di samping. Berdasarkan beberapa data yang telah dijelaskan, maka jelaslah bahwa sebagian besar wilayah NTT adalah lahan kering. Kondisi klimatologis dan geografis tersebut sangat memberi warna pada pola kehidupan dan perilaku bagi masyarakatnya, terutama pada aktivitas pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian yang utama bagi sebagian besar penduduk wilayah tersebut. Salah satu ciri pembatas kehidupan usaha tani di lahan kering adalah kekeringan yang berdampak pada risiko kegagalan panen yang besar, antara lain untuk tanaman pakan ternak atau berbagai rumputan dan tanaman pangan setahun atau padi dan palawija. Lahan kering beriklim kering dengan topografi berombak dan bergunung berdampak pada budaya masyarakat NTT yang meliputi pola pikir, perilaku, dan hasil perilaku masyarakatnya. Dengan kata lain, berdasarkan lingkungan hidup yang khusus, masyarakat NTT adalah masyarakat lahan kering. Masyarakat lahan kering di wilayah beriklim ini memiliki ciri-ciri sosial budaya yang membedakan dirinya baik dari masyarakat yang hidup di lahan basah maupun masyarakat yang hidup di lahan kering di wilayah yang beriklim basah. Mata pencarian hidup yang paling utama dari masyarakat lahan kering di NTT adalah bertani. Dalam kehidupan bertani, terdapat dua sumber kehidupan, yakni usaha tani lahan kering dan beternak. Selain bertani dan beternak, masyarakat yang tinggal di pantai memiliki mata pencaharian menangkap ikan di laut dan mencari biota laut yang bisa dikonsumsi, seperti ikan, kerang, keong, kepiting, dan rumput laut. Di laut sepanjang pesisir pantai, pada saat maka meeting atau air laut surut. Kehidupan usaha tani lahan kering adalah berupa perladangan berpindah, berkebun, atau untuk tanaman keras atau tanaman tahunan, dan pemanfaatan lahan pekarangan. Lahan untuk perladangan ada dua jenis, yakni ladang baru, yaitu yang baru dibuka dengan membabat semak belukar dan hutan desa, kemudian membersihkan dengan cara membakar, dan ladang lama, yaitu yang sudah diusahakan beberapa tahun. Dalam mengusahakan perladangan, setelah ladang diusahakan beberapa tahun, kemudian tidak diusahakan atau bero selama beberapa musim tanam karena kesuburan tanahnya menurun. Lahan pekarangan ini dimanfaatkan untuk memelihara ternak sedang seperti babi dan kambing, serta ternak kecil seperti itik dan ayam, dan berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura serta pakan ternak. Jenis-jenis tanaman pangan yang dipelihara di ladang dan pekarangan adalah padi ladang, jagung, sorghum, jewawut, ketela pohon, ubi jalar, kacang nasi, kacang hijau, kacang kayu, kacang tanah, talas, pisang, mangga,
jambu, pepaya, dan lain-lain. Dan jenis-jenis tanaman pangan yang dipelihara di kebun adalah pinang, kelapa, kemiri, buah-buahan, dan berbagai pohon yang daunnya dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak seperti lamentoro, turi, dan gamal. Demikian presentase dari kelompok kami. Akhir kata saya ucapkan limpah terima kasih.